Dream Sisters, welcome to the channel. Namaku Teresia Sharon. Di video kali ini, aku punya satu formula luar biasa yang bisa kamu lihat di papan tulis ajaib kita ini, oke? Tapi kali ini, aku mau membahas tentang 6 langkah untuk mengubah hidup kamu selamanya. Oke, di sini ada impact formula. Impact itu maksudnya adalah dampak, yang dimana kalau kamu nerapin 6 langkah ini akan berdampak positif ke kehidupan kamu. Dan harapannya juga nggak cuma berdampak positif ke kehidupan kamu, tapi juga berdampak positif ke lingkungan sekitar kamu. Karena emang sadar nggak sadar ya, di saat kita berubah, lingkungan sekitar kita pun akan terpengaruh. Misalnya dulu kamu punya gaya hidup yang kurang sehat, kamu gak pernah olahraga, kamu makan makanan kurang bernutrisi. Lalu kamu berubah nih suatu saat gitu, kamu jadi sehat banget, kamu rajin olahraga, kamu makan bernutrisi. Orang sekitar kamu, misalnya keluarga ya yang paling deket, di saat ngelihat kamu dari yang sebelumnya gak pernah olahraga, ngelihat orang nih setiap hari olahraga, mungkin awalnya aneh, tapi lama-lama keluarga kamu, orang tua kamu pun juga akan terinspirasi. Jadi di saat kita membuat positive impact gitu di kehidupan kita, secara langsung gak langsung membuat impact ke lingkungan sekitar kita. Dan menurutku itulah indahnya, itulah luar biasanya perubahan hidup itu sendiri, transformasi hidup itu sendiri. Oke. Impact formula kali ini yang bisa mengubah kehidupan kamu selamanya. Yang pertama, I-nya ada intention setting, maksudnya adalah menentukan niat. M ada manage your environment, mengelola lingkungan sekitar kamu, yang nantinya kita akan bahas satu persatu. Lalu ada P, positive language, positive life. Di saat kamu menggunakan kosakata yang lebih positif untuk mendeskripsikan kehidupan kamu, kamu juga akan memiliki kehidupan yang lebih positif juga gitu. Selanjutnya ada act with consistency, berlaku dengan konsistensi. Lalu ada C, create reality by thinking from the end, menciptakan realita kehidupan dari berpikir. Thinking from the end itu maksudnya adalah kamu berpikir kalau kamu tuh udah punya itu gitu. Oke, nanti kita akan bahas lebih lanjut. T, transform into your higher self, bertransformasi menjadi dirimu yang paling baik. Oke, kita masuk ke poin pertama, langkah pertama untuk mengubah kehidupan kamu selamanya. Tadi pertama I, intention setting. Di sini aku udah jelasin lebih lanjut. Intention setting, not goal setting. Apa sih bedanya? Kebanyakan orang akan mendorong kamu untuk setting goal ini. Dan gak ada yang salah sama setting goal. Tapi yang aku temukan, intention setting itu lebih efektif daripada goal setting. Apa sih bedanya? Let me explain. Intention setting itu di saat kamu fokus pada prosesnya. Sedangkan goal setting, kamu lebih fokus ke outcome atau hasil. Proses itu di dalam kendali kamu. Kamu bisa memulai proses kamu sekarang juga, detik ini juga, di saat kamu menonton video YouTube ini. Outcome itu di luar kendali kamu. Misalnya, goal kamu punya 100.000 subscribers di YouTube. Kamu bilang sama diri kamu, aku pengen punya 100.000 subscribers di dalam 3 bulan. Aku baru mulai YouTube. Oke, gak ada yang salah sama goal punya 100.000 subscribers. Tapi yang menjadi isu adalah di saat kamu hanya fokus terhadap outcome atau hasilnya. Dan ini kan hasil benar-benar di luar kendali kita ya. Kita nggak tahu di bulan keberapa, di waktu kapan kita akan punya 100.000 subscribers ini. Nanti kalau misalnya kamu belum mencapai 100.000 subscribers di bulan ketiga kamu udah nggak termotivasi duluan nih. Kamu udah, udahlah stop aja, aku udah gagal nih. Nah, itu tuh pemikirannya yang membuat kamu berhenti. Tapi kalau misalnya kamu intention setting, kamu fokus terhadap prosesnya, kamu fokus terhadap hal yang bisa kamu kendalikan. Jadi, oke, goal kamu punya 100.000 subscribers,
Intentionnya adalah aku pengen upload video setiap minggunya. Mau hujan kayak, mau kering kayak, mau panas kayak, aku akan upload video setiap minggunya. Itu yang menjadi fokus aku. Fokus aku pokoknya, janji aku ke diri aku pengen upload video setiap minggunya. Oke, di saat aku berhasil upload video setiap minggu, itu artinya aku berhasil, aku centang. Minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga. Nah, itu kan memberikan kamu reward, dan kamu ngelihat diri kamu nih konsisten, dan kamu akan terus termotivasi ngelihat diri kamu, ngelihat proses kamu setiap minggu, proses kamu, video kamu jadi lebih bagus. Dan ini yang nantinya pada akhirnya juga akan mengarah ke goal ini. Jadi intention setting, not goal setting. Dicoba ya. Aku tahu wanita di sini, sisters di sini pada ambis-ambis gitu ya, pada semangat mengembangkan dirinya. Aku tahu nih. Kemarin ada yang nanya ke aku, gimana sih? Gimana kalau aku punya banyak goal? Gimana cara aku bisa menentukan prioritas? Goal mana nih yang jangka panjang? Goal mana nih yang jangka pendek? Aku suka banget nyobain semua hal sampai aku nggak bisa menentukan prioritas. Oke, aku kasih tipsnya. Yang pertama, coba list semua keinginan kamu. Kamu bikin list, kamu tuliskan semuanya apa yang kamu inginkan di kertas. Lalu yang kedua, kamu tanyakan ke diri kamu sendiri alasannya. Kenapa kamu pengen goal ini? Kenapa kamu pengen 100.000 subscribers? Kenapa kamu pengen badan ideal, perut rata, dan apapun itu? Kenapa ini penting? Kenapa kita pertama-tama sudah perlu merefleksikan alasannya? Kamu mau ngecek ke diri kamu, apakah kamu benar-benar yakin kamu mau goal itu? Kamu mau intention itu? Apakah kamu cuma FOMO? Apakah kamu cuma karena ngelihat orang-orang di sosmed pada punya itu, ngikutin standar orang-orang, demi validasi orang-orang kamu mau goal itu, jadi kayak kamu ikut-ikutan aja, tapi sebenarnya kamu nggak pengen punya itu. Makanya penting untuk kita merefleksikan terlebih dahulu, apa sih alasan aku punya goal ini? Apa sih alasan aku punya intention ini? Apakah goal ini, apakah intention ini benar-benar datang dari dalam hati aku? Karena di saat aku emang benar-benar mau dari dalam hati aku, emang ini benar-benar keinginan aku untuk punya 100.000 subscribers, untuk punya badan yang kuat, badan yang ideal, perut yang rata, itu emang di dalam hati aku pengen banget dari dulu gitu. Di saat kamu benar-benar pengen itu, mau gimana pun, mau apapun tantangan itu, kamu akan tetap konsisten untuk mendapatkan hal itu. Jadi emang di saat kamu benar-benar kepengen itu, keinginan kamu lebih besar daripada alasan-alasan kenapa semua hal tidak bisa bekerja. Kamu mau gimana pun akan mencapai goal itu. Kamu akan konsisten. Tapi di saat kamu nggak bisa konsisten, coba tanyakan ke diri kamu, apa yang menjadi why kamu, apa yang menjadi tujuan kamu, apa yang menjadi alasan kamu. Mungkin selama ini kamu cuma FOMO, mungkin selama ini kamu cuma mengikutin teman kamu. Jadi refleksikan apa why kamu. Yang ketiga, coba kelompokkan goal mana yang jangka panjang dan goal mana yang jangka pendek. Misalnya goal jangka panjang punya 1M subscribers. Oke. Goal jangka panjang, goal jangka pendek ini mirip juga kayak goal jangka panjang itu adalah goal jangka pendek itu adalah intention. Jadi sama kayak gitu. Jadi fokuskan mana yang prioritas, mana yang urgent dulu, mana yang penting dulu, mana yang akan paling berdampak di kehidupan aku sekarang. Karena kadang-kadang goal itu bisa saling berkaitan gitu. Misalnya goal aku adalah aku pengen makan sehat, terus aku juga punya goal aku punya perut rata. Nah itu kan keduanya saling berkaitan tuh. Oke, fokuskan dulu yang mana yang paling berpengaruh untuk aku nanti. Jadi kayak aku fokuskan dulu di dasar-dasarnya, fondasi-fondasinya, yang nantinya juga akan membawa aku ke goal selanjutnya gitu. Lalu yang keempat, coba fokus 1-3 goal per 3-6 bulan. Jangan langsung fokus ke aku pengen ini. Oke, aku tahu listnya banyak banget dan aku pengen mencoba setiap hal baru setiap harinya. Oke, that's great. Kamu semangat banget. Aku sangat apresiasi semangat kamu. Tapi kamu juga perlu
mengelola fokus kamu. Yang mana sih yang mau kamu fokuskan dulu? Fokus dulu nih, misalnya 1-3 goal kecil aja per 3 bulannya, per 6 bulannya. Di saat kamu sudah yakin goal ini, kayak kebiasaan kamu tuh udah stabil, kamu udah fokus terhadap 1-3 goal ini, di saat ini sudah kokoh fondasinya, kamu bisa tambahkan lagi sekarang kamu udah fokus kepada 4 goal, terus kamu udah fokus kepada 5 goal, kepada goal selanjutnya. Di saat fondasi ini sudah kokoh, lalu selanjutnya coba evaluasi. Di saat kamu sudah konsisten, di saat kamu sudah fokus terhadap 1-3 goal, tanyakan kepada diri kamu, apakah memang ini yang benar-benar aku mau? Apakah ini masih sesuai sama apa yang benar-benar aku mau? Apa yang bisa aku improve lagi? Apa yang bisa aku perbaikin lagi? Jadi kayak gitulah cara menentukan prioritas. Kita masuk ke poin kedua, langkah kedua, yaitu yang M, manage your environment. Mengelola lingkungan kamu. Ciptakanlah lingkungan yang mendukung kamu untuk bertumbuh. Kita nggak perlu fokus ke lingkungan yang ribet-ribet dulu deh. Coba tanya ke diri kamu, coba fokus ke lingkungan internal dulu. Ruangan pribadi kamar kamu, gimana suasana kamar kamu? Apakah suasana kamar kamu tuh mendukung kamu untuk menjadi lebih produktif? Apakah kamar kamu membuat kamu kayak vibes-nya tuh vibes produktif, vibes yang membuat kamu untuk fokus? Karena kalau misalnya ruangan kamu udah kayak berantakan, barangnya sana sini, sadar nggak sadar kita tuh akan jadi males gitu. Kayak banyak banget distraksinya, banyak banget hambatan aku untuk menjadi produktif, untuk menjadi fokus. Jadi kayak ya udah deh, aku males, aku scrolling HP aja di tempat tidur aku gitu. Jadi pengaruh banget ruangan pribadi. Ciptakanlah ruangan pribadi kamar kamu, sering-sering bersihin, buang yang udah gak perlu, bikin itu jadi nyaman, bikin itu jadi clean, kamar kamu jadi clean, otak kamu, pikiran kamu pun jadi lebih clean, jadi lebih gampang untuk mikir gitu, jadi lebih produktif. Buat intention kamu, niat kamu jadi mudah. Rumah kamu pun juga, kita ambil contoh misalnya, kamu mau hidup lebih sehat, kamu mau makan lebih sehat, kamu mau ngurangin jajan-jajan snack yang kurang bernutrisi gitu. Gimana caranya? Cara yang paling efektif, salah satu cara yang paling efektif adalah dengan checking dari lingkungan kamu sendiri. Di saat kamu ke dapur, di saat kamu buka kulkas, apa yang pertama kali kamu lihat? Apakah yang pertama kali kamu lihat adalah Indomie atau kerupuk atau makanan-makanan yang sebenarnya kamu mau kurangin nih? Ya sulit untuk mengurangi itu, karena di sekitar kamu, yang kamu lihat di sekeliling kamu adalah makanan-makanan instan itu, makanan-makanan yang kurang bernutrisi. Karena itu yang paling gampang. Ya udah, aku tinggal ambil aja, itu yang ada di depan aku. Padahal sebenarnya kita nggak bener-bener pengen itu, kita lapar mata aja, itu opsi yang paling mudah, makanya itu yang kita pilih. Tapi gimana kalau kita balik? Kita balik jadi opsi sayur, opsi buah, itu yang kita taruh paling depan, itu yang kita taruh di sekitar kita. Jadi di saat sekitar kita adalah opsi yang lebih sehat, opsi yang lebih membuat kita produktif, yang membuat kita fokus, kita pun akan jadi lebih mudah untuk fokus. Kita nggak perlu ribet-ribet mikir, aduh aku pengen sayur, aku pengen buah, tapi kayak susah banget, adanya Indomie, adanya kerupuk, adanya makanan gorengan kesukaan kamu itu. Jadi ya udah, itu yang kamu ambil. Tapi kalau misalnya kamu secara niat, dengan intention kamu setting your environment, mengelola lingkungan kamu untuk kamu sukses, untuk mendukung pertumbuhan kamu, untuk membuat kamu fokus dan produktif, itu membuat intention kamu menjadi mudah, dan kamu jadi mengurangi alasan kamu, hambatan kamu kenapa itu tidak berhasil. Yang ketiga, mungkin gak banyak kamu kepikiran juga, tapi ponsel, apa yang kamu lihat sehari-hari, digital kamu, itu juga termasuk lingkungan kamu. Lingkungan sosial media, misalnya following kamu.
apa yang kamu tonton sehari-hari gitu, bagaimana kamu berinteraksi, apa yang kamu lihat, apa yang kamu dengar, bahkan musik kamu, itu termasuk lingkungan kamu. Apa yang kamu dengar sehari-hari, apakah itu yang menginspirasi, apakah itu yang membuat kamu teringat terhadap goal kamu. Jadi followlah orang-orang yang menginspirasi, yang mengedukasi seperti ini gitu ya. Dengarkan musik-musik yang membuat kamu kayak feel good. I love myself, bukan yang kayak I hate myself. Walaupun itu musiknya enak banget, nada kesukaan kamu, tapi di saat kamu ulang-ulang, itu yang menjadi afirmasi kamu gitu. Oke, yang keempat, lingkungan sekitar. Mau gimana pun, lingkungan sekitar kita itu membentuk kita. Di video sebelumnya juga ada sempat aku bahas, di saat kamu punya kesempatan untuk merantau, untuk tinggal sendiri, ambillah kesempatan itu, karena kayak merantau, tinggal sendiri, kamu cobain, walaupun itu kayak menantang ya, dan memang menantang banget untuk tinggal sendiri, tapi di saat kamu tinggal sendiri, kamu akan menemukan whole another way of kayak freedom, kebebasan, dan kamu bisa benar-benar fokus sama intention kamu di saat kamu emang udah menentukan niat itu. Karena apa yang terjadi di saat kamu tinggal sendiri, di saat kamu merantau, di saat kamu keluar dari lingkungan lama kamu berhenti mendengarkan suara-suara dari luar itu yang mencoba mendefinisikan kamu, dan kamu menaruh diri kamu di lingkungan baru yang dimana ini semua asing buat kamu. Kamu akan terdorong untuk menciptakan identitas baru. Kamu jadi perlu menciptakan kebiasaan-kebiasaan baru, dan kamu akan menemukan sisi diri kamu yang bahkan belum pernah kamu ketemui sebelumnya. Jadi sering-sering evaluasi lingkungan sekitar. Walaupun sekarang belum bisa merantau, belum bisa tinggal sendiri, tapi ciptakanlah safe space gitu. Dari ruangan pribadi dulu, dari rumah dulu, kamar kamu sendiri, kamu ciptakan untuk kamu sukses. Kamu desain lingkungan kamu desain ulang lingkungan kamu. Temen kamu, misalnya temen kamu emang udah gak selaras lagi, walaupun kamu udah temenan bertahun-tahun, tapi emang aslinya udah gak selaras lagi. Ya emang gak semua orang diciptakan untuk tinggal di kehidupan kamu selamanya. Di saat kamu belum punya hati yang ikhlas untuk bisa melepaskan lingkungan lama kamu, pengkondisian lama kamu, identitas lama kamu, teman lama kamu yang kerap kali mendefinisikan diri kamu sebagai A, B, C, D, E, F, G, kamu gak akan bisa berubah. Kamu hanya akan bisa berubah di saat kamu berani melepaskan hal lama yang jelas-jelas sudah tidak sesuai dengan diri kamu lagi. Ini analoginya ada aku bahas di dalam kursus aku juga, Dream Woman Academy. Istilahnya kayak misalnya kita pelari gitu. Pelari kan harus fokus ke depan nih. Di saat kita banyak banget distraksi, kita fokus ke kanan ke kiri, bahkan kita fokus ke belakang. Kita fokus terhadap hal-hal yang sebenarnya gak terlalu penting, gak terlalu efektif untuk kita mencapai goal kita. Fokus kita tuh kurang tepat, makanya kita gak nyampe-nyampe ke tujuan kita. Tapi yang perlu kita lakukan adalah kita cukup meremove distraksi itu, lingkungan-lingkungan itu, suara-suara itu, cut off orang-orang yang sudah tidak selaras itu, sehingga kamu bisa mencapai goal kamu, sehingga kamu bisa berlari dengan fokus, dan kamu akan jauh sangat cepat akan mencapai goal kamu, akan berubah menjadi orang yang baru. Langkah ketiga yang P, yaitu positive language sama dengan positive life. Positive language yang aku maksud di sini adalah kosakata, bahasa. Bagaimana cara kamu mendeskripsikan diri kamu dan kehidupan kamu sehari-hari. Misalnya kosakata kamu sehari-hari adalah, aduh aku males deh, aku jelek deh, kehidupan aku nih kurang seru deh, aku kayaknya emang kurang beruntung, aku miskin, aku gak kaya, cari duit itu susah. Oke. Itu akan menjadi kehidupan kamu. Karena setiap kata-kata, setiap kosakata, cara kamu mendeskripsikan diri kamu, itu yang menjadi afirmasi kamu sehari-hari. Mungkin kamu juga sempat mikir, ini cuma kata-kata lah, gak terlalu penting. Yang paling penting kan aksi, yang paling penting kan take action. Iya bener, take action penting. Tapi
language itu, cara kamu mendeskripsikan diri dan kehidupan kamu, itu yang membentuk perspektif kamu di kehidupan. Dan perspektif yang kamu miliki di kehidupan, itu yang akan menuntun kamu jalan mana yang akan kamu lalui, aksi apa yang akan kamu ambil. Di saat kosakata aku, cara aku mendeskripsikan diri aku, hidup aku sehari-hari adalah aku gak cukup, aku insecure, aku selalu gagal. Itu perspektif aku. Di saat aku baru aja mau coba satu hal baru yang aku belum pernah coba sebelumnya, tapi perspektif aku, kata-kata yang keluar dari mulut aku adalah aku akan gagal nih, banyak orang yang lebih jago nih, aku cupu nih, aku gak seberbakat dia nih. Oke, itu yang akan terus menghambat kamu untuk gak pernah take action. Akan selalu gagal karena kamu yang mendeskripsikan, kamu yang ngomong ke diri kamu sendiri kalau aku akan gagal, aku akan gagal, aku akan gagal. Dan itu yang akan terus kejadian. Jadi coba deh, mulai dari hal yang paling simple dulu. Apa yang keluar dari mulut kamu sehari-hari? Misalnya nih, gagal yang paling sering, ketakutan akan kegagalan, itu yang paling sering menghambat sisters sekalian mungkin ya yang nonton, itu jadi gak pernah nyoba hal baru karena aku takut gagal, aku takut diomongin orang gitu. Itu kosakatanya, itu bahasanya. Coba diganti bahasanya, cara mendeskripsikannya. Aku gak gagal. Gagal itu udah gak ada di dalam kamus aku. Aku gak akan pernah ngomong kata gagal lagi. Orang lain boleh ngomong kata gagal, tapi gak ada kata kegagalan di dalam kamus aku. Itu benar-benar mentalitas yang aku punya. Aku gak ngerasa aku pernah gagal. Orang-orang pernah tanya, gimana cara kamu ngatasin kegagalan? Yang aku jawab adalah, aku gak ngerasa kalau aku pernah gagal, tapi aku belajar berkali-kali. Dan itu mentalitas, perspektif, language yang aku punya. Aku ganti kosakata gagal itu menjadi belajar. Karena emang di saat aku belajar suatu kejadian yang kebanyakan orang kerap kali sebut sebagai kegagalan, sebenarnya itu adalah kejadian di saat aku belajar paling banyak. Nah, di saat aku belajar paling banyak, kenapa aku perlu melabel itu sebagai kegagalan? Di saat itu adalah pembelajaran, dan aku bisa mengganti perspektif aku melihat itu sebagai pembelajaran. Ini juga sering nih, trauma. Oke, boleh sedih, boleh punya emosi, tapi kerap kali kalau misalnya trauma ini menghambat aku, itu yang aku ulang-ulang terus. Oke, itu artinya kamu memilih untuk terus berada di situ. Tapi kamu bisa mengganti perspektif kamu terhadap kejadian itu. Emang ada kejadian di kehidupan ini yang gak bisa aku kontrol, itu di luar kendali aku. Tapi aku bisa mengganti perspektif aku terhadap kejadian ini. Dibandingkan aku terus-terus melabel itu sebagai trauma, aku bisa melihat itu dari perspektif baru. Aku mendeskripsikan ini, kejadian ini menjadi, ini adalah kesempatan aku untuk mengenal diri aku lebih dalam lagi. Karena tanpa kejadian ini, aku gak akan kenal diri aku seperti aku kenal Teresia yang sekarang. Dan aku sangat-sangat bersyukur terhadap kejadian itu. Yang ketiga misalnya, aku gak bakat nih, aku kurang pintar nih. Coba ganti perspektif itu. Ganti cara kamu mendeskripsikan itu. Di saat kamu nangkep diri kamu, mengatakan kata-kata ini, mendeskripsikan ini kepada diri kamu, kepada hidup kamu, gagal, trauma, gak bakat, malu, malas, jelek. Kamu ganti perspektif kamu lagi, kamu refleksi, kamu stop sejenak. Oke, apa nih perspektif lain? Pasti ada nih perspektif lain yang bisa aku lihat dari kejadian ini. Kayaknya bukan gak bakat deh. Kayaknya aku emang kurang nyoba aja. Aku kurang latihan aja. Di saat kamu punya mentalitas seperti ini, di saat kamu punya pemikiran seperti ini, kamu gak akan pernah gagal. Kamu pasti berhasil, kamu pasti belajar, kamu pasti akan mencapai tujuan kamu. Langkah selanjutnya, langkah keempat, yang A, yaitu act with consistency. Kamu tahu ini yang paling penting, topik yang paling penting dan topik juga yang paling sering ditanyain ke aku.
Kak, aku tahu aku mau ini. Oke, aku tahu caranya gimana, aku paham. Tapi aku nggak bisa konsisten. Itu yang paling susah. Itu topik yang paling sering ditanyain ke aku. Nih ya, konsistensi ini emang kualitas yang paling penting. Coba aja kamu bayangin, kamu pacaran, kamu punya cowok, tapi cowoknya ini nggak konsisten. Satu hari dia show up, satu hari dia bilang kayak I love you, good morning, bla bla bla, something like that gitu. Tapi keesokan harinya dia ngilang, dia berubah sikapnya. Ini orang nggak konsisten nih. Kamu jadi kayak gelisah, kamu nggak tahu, kamu mempertanyakan orang ini. Apakah kamu mau punya cowok yang seperti itu, yang tidak konsisten? Enggak kan? Kamu nggak akan memilih cowok yang kayak gitu. Kalau kamu masih sama cowok yang seperti itu, mending kamu evaluasi gitu, kamu cut off gitu. Oke? Kita nggak mau sama orang yang nggak konsisten. Sama seperti kehidupan kita, sama seperti goal kita, sama seperti intention kita. Kamu aja nggak setia sama goal kamu, kamu aja nggak konsisten, kamu aja nggak ingat sama intention kamu. Kenapa keinginan kamu, goal kamu perlu datang ke dalam kehidupan kamu? Apa sih yang menghambat kita untuk konsisten? Karena seringkali kita percaya bahwa kita perlu menjadi sempurna. Tapi konsistensi itu jauh lebih penting daripada kesempurnaan. Kita semua tahu tidak ada manusia yang sempurna dan itu tidak real. Kesempurnaan hanyalah ilusi dan itu memang sangat benar. Di saat kamu fokus terhadap konsistensi, misalnya ambil contoh kayak aku bikin video YouTube setiap minggunya, konsistensi. Walaupun ada sehari nih video nggak terlalu bagus nih, walaupun ada keesokan harinya nih video bagus, atau aku olahraga hari Senin, aku staminanya kuat nih, energinya banyak, kayak good workout gitu lah. Keesokan harinya aku nggak terlalu punya banyak energi, tapi aku udah janji sama diri aku kalau aku mau workout, aku mau melakukan ini, aku udah janji sama diri aku tepatin. Jadi gak perlu hasil itu bagus, yang penting aku konsisten. Karena emang awal-awal segala sesuatu itu memang cukup menantang, karena kita belum terbiasa. Misalnya tubuh kita selama bertahun-tahun sudah terbiasa bangun pagi langsung nge-scroll HP. Itu yang tubuh kita ingat. Jadi kayak itu udah otomatis, kita udah nggak mikir lagi. Jadi kehidupan kita selama ini, kita tuh nggak mikir lagi. Segala sesuatu udah otomatis. Makanya gimana caranya berubah? Dengan menjadi sadar akan hal yang selama ini tidak aku sadari. Lebih mindful, lebih intentional, ditulis di kertas, diulangin. Aku bangun tidur mau ganti kebiasaan, aku mau olahraga. Awal-awal aku perlu kayak memaksa tubuh aku terlebih dahulu untuk olahraga. Aku perlu mikir dulu sampai aku konsisten melakukan hal ini selama berbulan-bulan. Dari yang awalnya aku perlu mikir yang keras banget, tapi di saat udah berminggu-minggu aja, ini badanku lama-lama udah terbiasa. Sama kayak aku olahraga. Dulu aku paling gak suka olahraga sama sekali. Kalau misalnya ada temen SMA aku, temen sekolah aku nonton nih, mereka paling tahu aku tipe cewek yang paling menghindari olahraga. Aku selalu pakai alasan kalau aku tuh, aduh aku lagi datang bulan, aku lagi kurang energi nih. Padahal enggak gitu, karena aku memang gak suka banget olahraga. Pokoknya kayak paling gak suka olahraga, paling gak suka makan sehat. 5 tahun kemudian aku jadi personal trainer. Aku jadi seseorang yang paling rajin olahraga di antara orang-orang lain gitu. Aku yang paling semangat sekarang. Kenapa? Karena aku menjadikan olahraga itu menjadi sebuah kebiasaan. Aku enjoy the process. Aku awalnya jauh dari sempurna sama sekali. Aku lari dikit aja udah kayak udah ngos-ngosan gitu. Tapi aku fokus terhadap konsistensi. Aku cari cara biar hal itu lebih mudah. Sama kayak environment tadi, manage your environment, mengelola lingkungan kamu. Misalnya setiap malam sebelum tidur, aku siapkan baju olahraga di samping
tempat tidur aku. Jadi kayak aku udah lihat ini nih, aku udah janji ke diri aku, oke, aku lakukan. Karena di saat itu sudah diulang-ulang, otak aku gak perlu mikir ribet-ribet lagi. Badan aku udah sadar, badan aku udah mengirimkan sinyal ke aku kalau aku mau olahraga nih. Ini udah terbiasa, ini udah jadi mudah. Jadi lama-kelamaan tubuh kamu yang ngirim sinyal ke diri kamu sendiri kalau kamu mau ini, kamu mau ini, kamu mau ini. Jadi konsistensi itu yang paling penting. Kebiasaan, jadikan itu sebagai sebuah kebiasaan. Karena kebiasaan itu adalah kunci dari seseorang mengubah hidupnya. Nah, poin selanjutnya adalah seringkali bukan tentang aku kurang bakat, bukan tentang aku kurang pintar, tapi aku cuma kurang kepercayaan. Sebenarnya di dalam diri aku kurang percaya kalau aku tuh bisa mencapai hal itu. Dan karena aku nggak percaya, makanya aku nggak akan bisa konsisten. Aku nggak benar-benar percaya kalau aku akan mencapai hal itu. Jadi kayak ya udah deh, banyak banget nih alasannya. Sama kayak poin ini juga. Alasan penghambatnya lebih besar daripada keinginan untuk berubah. Sedangkan kalau misalnya aku mau konsisten, aku perlu fokus terhadap keinginan aku perlu membuat diri aku sangat-sangat ingin akan hal itu, sangat-sangat ingin akan intention aku, akan goal aku, sampai di mana mau apapun penghambatnya, I will keep going. Aku akan tetap konsisten, aku akan mencapai hal itu. Sama seperti analogi pelari tadi, karena aku fokus terhadap goal aku, mau apapun distraksinya, mau apapun penghambatnya, I will keep going. Aku akan tetap konsisten. Aku mau sebesar apapun hambatan itu, akan tetap mencapai tujuan aku. Nah, gimana cara aku bisa menumbuhkan keinginan yang sangat kuat di dalam diri aku? Fokuskan itu sehari-hari. Katakan itu kepada diri kamu. Aku bisa, aku akan melakukan ini. Aku akan jadi ini. Aku akan punya 100.000 subscribers. Aku akan punya badan bagus. Aku akan punya badan ideal. Aku akan punya perut rata. Aku akan upload video setiap minggu. Mau gimana pun, aku akan tetap konsisten. Kamu ulang. Kamu juga buat action plan-nya. Kamu tulis plan kamu. Dan kamu benar-benar lakukan itu. Banyak banget juga studi yang menunjukkan kalau disiplin, konsistensi itu membawa kebahagiaan jangka panjang, kebahagiaan sejati. Mungkin kebanyakan dari kita mikir kalau di saat kita scrolling social media setiap hari, di saat kita baring-baring sepanjang hari, itu yang membuat kita senang. Di saat kita makan gorengan, makan fast food, itu yang membuat kita senang gitu. Oke, emang sih senang, tapi senangnya itu senang yang jangka pendek, senang sesaat aja. Abis itu kita kayak, ini kayaknya rasanya nggak enak nih, aku jadi nggak berenergi nih, aku jadi nggak bahagia nih. Karena emang itu hanya tipe kebahagiaan sesaat, itu yang juga dinamakan dengan pleasure, kesenangan. Tapi yang namanya happiness itu dari real thing, dari hal-hal yang asli, dari konsistensi aku, dari disiplin aku, dari kebiasaan baik aku. Kita ambil contoh misalnya olahraga, makan sehat. Walaupun awalnya aku perlu mikir yang keras banget, aku perlu maksain diri aku kenapa sih aku menyiksa diri aku perlu bangun pagi makan sehat di saat aku bisa makan KFC burger yang enak itu. Kenapa aku menyiksa diri aku dan memilih untuk melakukan hal ini? Tapi kamu bisa rasain di saat kamu abis olahraga aja 10 menit gitu, 15 menit gitu, kamu udah bisa rasain perbedaan sebelum dan sesudah kamu olahraga. Kamu akan pasti jadi jauh lebih bahagia, jadi lebih produktif, jadi lebih berenergi. Karena itulah memang sumber kebahagiaan sejati. Di saat kita olahraga, kita makan sehat, kita belajar bahasa baru atau belajar edukasi, apapun itu kebiasaan, dan kita konsisten dan kita disiplin, itu sangat mempengaruhi otak kita, pikiran kita,
Jadi nggak cuma tubuh, tapi juga seluruh aspek dari diri kita tuh benar-benar terpengaruh. Itu merilis dopamin, itu memberikan reward terhadap diri kita, terhadap otak kita, yang dimana ini membawa ke kebahagiaan jangka panjang. Jadi di saat kamu konsisten, di saat kamu disiplin, nggak cuma kamu jadi lebih bahagia, itu juga artinya kamu mengambil kendali, kamu mengambil kontrol atas kehidupan kamu sendiri. Kamu nggak lagi jadi korban atas keadaan kamu, korban dari keadaan lingkungan kamu, tapi kamu adalah pemimpin dari kehidupan kamu sendiri. Kamu udah tahu masa depan kamu akan seperti apa, karena kamu sudah secara aktif mengambil kontrol, mengambil kendali. Kamu sudah secara aktif setiap hari mendesain dengan kebiasaan-kebiasaan baik kamu. Kamu udah tahu kamu akan menjadi orang seperti apa. Dan itu memberikan rasa kepuasan, ketenangan, kedamaian hati tersendiri di saat kamu sudah menjadi pemimpin dari kehidupan kamu sendiri. Oke, poin selanjutnya, langkah kelima dan keenam kita gabungkan karena ini sangat-sangat connected, sangat-sangat terhubung, sangat-sangat nyambung ya. Oke, C. Create reality by thinking from the end. Terus T-nya ada transform into your higher self. Maksudnya adalah create reality, ciptakan realita kehidupan kamu dari berpikir kalau kamu tuh udah punya semua yang kamu mau. Thinking from the end itu maksudnya adalah berpikir dari akhir. Jadi kayak pemikiran kamu nih, kamu balik dari yang awalnya kamu mikir, kamu berada di posisi kamu yang sekarang. Kamu lihat kehidupan kamu dari definisi masa lalu, apa yang terjadi di masa lalu. Kamu balik, kamu mikir kehidupan kamu dari masa depan. Jadi kayak diri kamu di masa depan nih udah ada, diri kamu yang sudah memiliki semua hal yang kamu inginkan, yang sudah mencapai tujuan-tujuan itu, diri impian kamu di masa depan. Jadi kamu belajar berpikir dari diri kamu di masa depan daripada diri kamu di masa lalu. Jadi apa yang terjadi di saat kamu tahu kalau semua hal yang kamu mau itu tuh udah ada di luar sana, di masa depan gitu. Apa yang akan kamu lakukan? Misalnya kita ambil contoh tahun ini, kamu punya goal sama kayak yang kita bahas pertama-tama, kamu punya goal 100.000 subscribers. Di saat kamu benar-benar tahu nih, akhir tahun ini itu akan terjadi, itu semua akan kejadian. Apakah kamu udah siap? Apakah kamu sudah mempersiapkan diri kamu untuk hadiah itu, untuk pencapaian itu, untuk intention itu? Jadi apapun yang kamu mau, sebesar apapun itu, serasa sejauh apapun itu, bayangkan kalau itu tuh udah ada gitu. Itu udah pasti kejadian di dalam kehidupan kamu. Dan sekarang pilihannya tinggal ada di tangan kamu. Kamu mau ambil kesempatan itu apa enggak? Kamu mau berbuat sesuatu apa enggak? Karena di saat kamu enggak taking action, kamu enggak akan punya ruang atau diri kamu enggak akan siap di saat itu udah datang ke kehidupan kamu. Jadi bayangkan kalau apapun yang kamu mau itu udah pasti kejadian. Kamu tuh udah pasti sukses, itu udah guarantee, udah pasti. Nah, apa yang akan berbeda? Apa yang akan kamu lakukan di kehidupan kamu sehari-hari di saat mentalitas kamu sekarang seperti ini, di saat kamu thinking from the end, di saat kamu tahu kalau itu udah pasti kejadian nih, tinggal akunya aja nih konsisten apa enggak, tinggal akunya aja nih percaya apa enggak, karena emang semuanya benar-benar ada di tangan kamu. Apakah kamu mau menjemput hadiah kamu, hadiah dari Tuhan, pencapaian kamu, goal kamu, mimpi kamu, keinginan kamu, kamu yang menentukan. Transform into your higher self. Maksudku di sini adalah acting, berperilaku, berkata-kata seolah kamu adalah diri kamu di masa depan. Di video kemarin ada aku sempet jelasin juga, aku gambar kayak current me versus future me. Nanti aku bagiin linknya juga. Aku ada jelasin ada gap di antara diri kamu yang sekarang dan diri kamu di masa depan. Dan gap itu adalah
cara kamu acting, cara kamu bertindak, cara kamu berperilaku sehari-hari, kepercayaan kamu, konsistensi kamu, gimana kamu sehari-hari bisa mendekatkan diri kamu yang sekarang dan diri kamu di masa depan. Gimana cara kamu bisa memperpendek gap itu, gap di antara diri kamu yang sekarang dan diri kamu di masa depan. Semakin kamu konsisten, semakin kamu bertindak, berperilaku, berkata-kata, melihat diri kamu seperti kamu adalah wanita impian kamu, semakin cepat semua mimpi kamu, semua keinginan kamu akan kejadian. Walaupun orang-orang di sekitar kamu meragukan kemampuan kamu atau bilang ke kamu kalau hal itu mah butuh 10 tahun buat mencapainya. Tapi kalau misalnya kamu udah bisa memperpendek gap itu, lagi-lagi kamu yang menentukan jalan kamu sendiri. Gak ada orang lain yang bisa menentukan jalan kamu. Walaupun dia bilang 10 tahun, dia hanya bisa berbicara dari pengalaman kehidupannya sendiri. Kamu yang menciptakan pengalaman kehidupan kamu sendiri. Di saat kamu memilih untuk mendengarkan dia, oke, itu akan 10 tahun kejadiannya. Tapi di saat kamu percaya sama diri kamu sendiri, kamu secara aktif mendesain kehidupan kamu, mengambil kendali atas kehidupan kamu, memperpendek gap itu, menjadi konsisten, disiplin setiap hari, show up every day, bertindak, berkata-kata, berperilaku seolah-olah kamu adalah wanita impian kamu, itu besok pun bisa kejadian keinginan kamu. Di saat kamu benar-benar emang percaya dan udah kayak fix bertindak persis sesuai kamu adalah wanita impian kamu. Jadi benar-benar kamu adalah pencipta realita kehidupan kamu sendiri. Dan sampai situ aja video kali ini, 6 langkah mengubah kehidupan kamu selamanya. Semoga bisa langsung dipraktekkan ya mulai dari hari ini. Dan komen di bawah kalau misalnya ada request video next mau apa. And thank you for watching. See you next video.